Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Ini merupakan pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga yang seharusnya pertemuan keempat pada mata kuliah Pancasila ini. Akan tetapi pada pertemuan ketiga kalian sedang melaksanakan diklat SAN gitu ya. Pada pertemuan ke-1 kita sudah melaksanakan kontrak pembelajaran dan juga pengantar tentang mata kuliah ini. Pertemuan kedua kalian diinstruksikan untuk membaca historikal Pancasila, fokus pada Bung Karno pada saat muda ketika diasingkan ke Pulau Ende Flores. Banyak di antara kalian banyak yang menghafal apa kegiatan apa yang sedang direnungkan pada saat Bung Karno di Pulau Ende Flores. Para mahasiswa yang budiman, kalian sambil melihat apa yang ada di slide ini tentang wawasan historis Pancasila. Dilihat di paling kiri itu merupakan fase perintisan. Ke tengah bergeser itu ada fase perumusan. Dan paling kanan itu fase pengesahan. Para mahasiswa yang budiman, kemarin kalian membaca ketika Bung Karno diasingkan ke Ende Flores, artinya itu ada di sebelum fase perumusan. Para mahasiswa yang budiman, kita ataupun saat ini kita tarik kembali mundur sebelum masuk kepada fase perumusan, yaitu kalian membaca menjelang fase perumusan. Pada fase perintisan atau disebut pada fase pembuahan, yang mana Pancasila ini tidak lahir begitu saja, yang mana Pancasila ini merupakan gagasan-gagasan penggalian nilai-nilai yang mengakar ya. Jadi penggalian nilai-nilai yang sudah mengakar lama ya, ataupun pertemuan ataupun perperangan antar ideologi besar ya. Karena pada saat itu 1920-an kita tahu bersama penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan atau yang disebut dengan civic nationalism ya. Kita tahu pada 1924 Perhimpunan Indonesia ya, yang pada saat itu di Belanda, artinya para pelajar Indonesia yang belajar Belanda mulai merumuskan konsep ideologi politiknya ya. Nah, konsepsi ini atau disebut dengan PI ya, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924 mengusulkan dengan gagasan bahkan
konsep tentang kemerdekaan politik harus didasarkan pada 4 prinsip ya. Hasil Perhimpunan Indonesia itu pertama adalah persatuan nasional, kedua adalah solidaritas, ketiga adalah non-korporasi, keempat adalah kemandirian. Tidak berhenti di situ. Pada fase-fase perintisan ini, ya, di tahun yang sama pun Tan Malaka ya, menulis buku Narde Republik Indonesia, atau dengan bahasa kita menuju Republik Indonesia. Ya, pada saat itu bagaimana keterlibatan organisasi komunis internasional tidak melupakan kepekaan untuk memperhitungkan berbagai kenyataan nasional. Ya. Juga gerakan-gerakan civil society pada saat itu, kita tahu 1924, 1928, 1918 ya. Sudah muncul pergerakan gagasan-gagasan yang menginginkan. Bahkan 1928 dengan gerakan pemuda Sumpah Pemuda ya. Di situ 1928 sudah muncul tentang bahasa nasional, bahasa Indonesia ya. Kami pemuda. Dengan ini ya seperti itu. Dan hingga hari ini kan selalu diperingati tentang 28 Hari Sumpah Pemuda. Tadi yang menyangkut dengan civil society ya, tentang civil society, bagaimana komunitas ataupun kelompok-kelompok baik itu berbasis agama, juga kelompok-kelompok pelajar menginginkan berdirinya nation state ataupun berdirinya sebuah negara yang merdeka ya. Nah, pada tahun 92 ya, bagaimana mulai merumuskan ya, merumuskan titik temu ya, merumuskan titik temu itu artinya upaya sintesis dari unsur ideologi. Nah, apa itu Pak sintesis ya? Ada tesis ya, ada antitesis. Berarti yang titik tengahnya itu adalah sintesis. Ada yang pro, ada yang kontra, katakan begitu. Nah, itu titik tengahnya itu adalah sintesis. Paham dulu ya. Jadi dari semua unsur ideologi, baik itu ideologi yang bersumber daripada agama, baik itu dari multibudaya, multicultural, ya, baik itu daripada ideologi-ideologi besar di dunia, ya, menjadi sintesis. Ya. Karena apa, Pak? Karena adanya lokal jenius, karena adanya lokal wisdom ya. Karena adanya lokal jenius, karena adanya lokal wisdom yang pada akhirnya mulai ditemukan tentang gagasan-gagasan ataupun dimunculkan gagasan-gagasan secara terbuka ya, melalui tulisan-tulisan seperti tadi yang dikatakan ataupun yang ditulis oleh Tan Malaka ya. Juga ditulis oleh Bung Karno ya, pada saat itu di Bandung 1926 dengan judul esai. Waktu itu Bung Karno menulis tulisan di majalah Indonesia Muda ya. Judulnya itu Nasionalisme, Islamisme,
dan Marxisme, atau nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tulisan itu mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar ya, tersebut demi terciptanya senyawa antar ideologi ya. Jadi pandangan Bung Karno itu satu nasionalistis, islamistis, dan marxistis ya. Jadi luar biasa, akan tetapi dengan rumusan sintesis tersebut ya, menjadi sebuah pencairan ya, sebuah pencairan bahwa keinginan kemerdekaan mulai karena Bung Karno tidak mengakui bahwa Bung Karno yang menciptakan Pancasila ya. Bung Karno itu penggali bukan pencipta tapi penggali. Pancasila itu sudah lahir, sudah mengakar di Indonesia, di Nusantara. Jadi Bung Karno itu salah satu penggali. Kita tahu nanti nama-namanya, siapa-siapanya kita akan bahas di depan ketika di fase perumusan. Nah, jadi nyambung antara ketika Bung Karno menulis pasca menulis di majalah Indonesia Muda itu tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tahun 1934 Bung Karno diasingkan ke Ende Flores, daerah terpencil di Pulau Flores. Banyak bertemu dengan tokoh agama, banyak belajar dengan tokoh agama, bahkan Bung Karno merenung ya, kalian baca di situ. Bung Karno itu tahu sendiri ya, kalau di dalam bukunya Yudi Latif itu ibunya seorang yang beragama Hindu ya. Posisi bahkan Bung Karno sangat bersimpati pada bahkan Bung Karno bahwa Bung Karno ini disukai oleh siapa? Oleh para pastor Katolik. Di situ bagaimana bibit-bibit Pancasila ya, kembali menemukan jalan gemilang tentang ketuhanan misalkan begitu, tentang toleransi misalkan gitu ya, juga tentang sosial nasionalisme ya, yang sejak lama dirumuskan di Bandung. Bahkan di dalam bukunya yang ditulis oleh Adams ataupun yang di dalam bukunya Penyambung Lidah Laki, Bung Karno bilang begini, di Pulau Ende Flores yang sepi, di mana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gitu ya. Kita tahu Bung Karno bukan nabi, Bung Karno bukan malaikat, ya, tapi hasil daripada komunikasi Bung Karno dengan dirinya, Bung Karno dengan Tuhan, Bung Karno dengan masyarakat, Bung Karno dengan geografisnya Ende Flores. Bung Karno menemukan yang dikenal dengan Pancasila, ya. Tuh, jadi fase pembenihan hingga ketika nama Pancasila ditemukan, ya, pada saat Bung Karno di Pulau Ende Flores. Kita tahu bersama, ya,
1928 Oktober 1928 tentang Pancasila, tentang Sumpah Pemuda, ya, bahwa kaum muda berusaha menerobos batas-batas normal, ya. Maka kalau kaum muda ingin sukses, kaum muda ingin maju, jangan monoton, ya, karena harus melewati batas-batas normal, harus tidak normal, artinya begitu, tidak normal ke arah positif. Itu aja untuk pertemuan hari ini, ya, tentang fase perintisan ataupun fase pembuahan. Kalian silakan berpikir sebebas mungkin dan jangan pernah kalian berhenti belajar. Dari mana Pak belajarnya? Dari guru yang jelas, ya, belajarnya dari guru yang jelas. Juga kalian jangan berhenti membaca, ya. Dua titip, kalian jangan berhenti membaca, ya. Nanti pekan depan kita masuk ke fase perumusan, ya. Pekan depan kita masuk ke dalam fase perumusan. Ingat, tunggu instruksi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.